Nah, ini adalah dashboardnya Feedstock ya, teman-teman langsung aja. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau udah login, ini munculnya ini ada 6 menu utama, ada dashboard, stock pick AI, kemudian ada menu search, IDX strengths, feed post news, dan kemudian ada market. Nah, kita langsung masuk ke menu utama dulu aja supaya nanti lebih gampang dalam penjelasannya. Ini adalah Stockpick AI, di mana Stockpick AI itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada scalper, ada swing motion, dan ada invest universe. Untuk swing motion dan invest universe itu masih dalam tahap beta. Jadi yang saat ini memang kami gunakan itu adalah scalper AI. Dan ini juga yang dibahas pada sesi live trading di jam bursa ya, mulai dari 8.30 di Discord, kemudian sampai jam 4. 8.30 sampai 9.15 itu untuk umum, ada di stock morning update, kemudian setelahnya ada di sesi live trading 9.15 sampai dengan jam penutupan bursa. Oke, kita langsung aja di menu scalper itu ada tiga menu ya, teman-teman semua ada tiga menu utama, ada top list, ada scalper sinyal, dan ada black chip. Black chip itu saham gorengan. Kita mulai dari scalper sinyal terlebih dahulu. Nah, ini scalper sinyal, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh AI, sinyal saham yang dikeluarkan oleh AI, yang diurutkan berdasarkan dengan waktu keluarnya sinyal tersebut. Contoh di sini, hari ini tanggal 17 ya, 17 September hari Rabu, itu ada 58 saham yang keluar, mulai dari pagi-pagi itu ada AMMN, di jam 9 lewat 5 sampai tadi terakhir ada Ali di jam 15 lewat 40. Jadi memang diurutkannya berdasarkan dengan waktu keluarnya sinyal. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri, itu ada company, ada free float dalam bentuk persentase. Nah, free float ini apa? Ini adalah saham yang beredar di masyarakat gitu. Nah, untuk saham yang beredar di masyarakat, ketika nilainya semakin kecil, maka teman-teman wajib hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena bisa jadi saham tersebut akan dengan sangat mudah untuk diintervensi oleh pemegang kepentingan lah ya. Gitu. Contohnya di sini kayak inilah HMSP, dia 7,5% kepemilikan publiknya, kemudian free floatnya ya. Kemudian ada lagi, enggak ada ya, hari ini cuman ini doang tadi HMSP. Cuman saham-saham kayak gini juga patut diwaspadai nih, ada IMPC di 10%, 10,42% nih lewat dikit gitu. Itu ya teman-teman. Nah, berikutnya di sebelahnya itu ada namanya trade date dan rata-rata transaksi selama 5 hari. Trade date adalah waktu keluarnya sinyal, kemudian untuk yang rata-rata transaksi 5 hari ini adalah rata-rata transaksi selama 5 hari terakhir. Tuh. Contoh misalkan Ali rata-rata transaksi 5 harinya 23 miliar. Contoh lagi Tekim 9 miliar. Nah, perhatikan aja mungkin teman-teman untuk rata-rata transaksi yang dia itu jangan kecil-kecil ya kalau milih sahamnya. Takutnya dia nggak gerak gitu. Ya minimal 60 miliar, 50 miliar oke lah gitu untuk rata-rata transaksi ini. Jangan sampai pilih yang kayak Tekim nih 9,66 miliar ya. Takutnya nanti dibanting. Ini kan karena 9,66 miliar, lihat transaksi hari ini aja 18 miliar gitu. Dia tidak terlalu besar. Tuh. Nah, kemudian di sebelahnya ada trade price dan trade down. Trade price adalah harga keluarnya sinyal, trade down itu adalah persentase dari mana buy atau sell, yang mana dia itu diambil dari total nilai value transaksi di hari tersebut. Contoh misalkan Ali ada 55% orang beli. 55% dari 8,11 miliar orang beli Ali hari ini. Nah, kemudian contohnya lagi, misalkan TOWR nih, 59 orang sell. Bukan orang ya, sorry, bukan orang nih. 59% dari 33,12 miliar itu melakukan penjualan saham TOWR tuh, hari ini. Nah, perhatikan aja yang hijau-hijau aja teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang merah-merah, yang sell, ya bisa jadi hari ini ya masih orang kebanyakan jual gitu. Contohnya banyak nih, ada MRT, BBN, MSP nih hari ini masih kebanyakan orang jual. BMA, Mark, gitu, LPKR, dan lain sebagainya.
cukup diperhatikan aja. Nah, kemudian ada support resisten, risk to reward ratio yang sepaket dengan trade plan. Ini teman-teman. Ini kita coba scroll ke bawah ya, karena kalau di bawah enak karena dia masih pagi-pagi. Kita sampling misalnya PTRO nih. PTRO kan ada sinyal di 4320 gitu kan ya, 63% buy. Nah, support pertamanya di mana? Di 4234, resisten terdekat di mana? Di 4494. Nah, ini kan terjadi di 9/8 ya, teman-teman semua. PTRO ini terjadi di 9/8. Nah, di jam 9/8 itu kita bisa lihat kalau teman-teman ngecek di chartnya itu adanya itu udah di paling tinggi ya, udah di peak lah 9/8 itu. Jadi all time high di hari itu, bukan secara seluruh time frame ya. Jadi di hari itu udah di titik tertingginya. Lalu bagaimana menyikapinya? Menyikapinya gini, kalau misalnya saham tersebut diiringi dengan kenaikan volume yang cukup masif ya, signifikan itu, nah boleh langsung dibeli di harga sinyal. Tapi kalau misalnya volumenya itu tidak mendukung ya, volumenya cuma naik sedikit gitu, terus kemudian dia turun nih di candle ketiga atau keempatnya gitu kan di sinyal. Nah, disarankan untuk melakukan antri di mana di sini, di harga antrinya di 4250 sampai ke 4280 gitu ya. Nah, di PTRO tadi tuh terbukti sih, tadi nyampe ke 4280 gitu, sebelum dia melanjutkan kenaikannya gitu ya. Ini adalah area antrinya 4250 sampai 4280. Ini adalah area beli pertamanya gitu. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman penasaran atau FOMO, tapi hindari FOMO lah ya. Ya udah, oh, coba beli deh 4320, tapi jangan semua. Jadi dibagi lah. Ada namanya eh, belinya itu pakai piramida gitu. Jadi beli pertama mungkin sedikit, kemudian ketika dia turun beli lagi dan beli lagi gitu sampai dapat harga average yang bagus gitu ya. Tapi balik tadi tanya soal PTRO nih pada saat sesi live trading nih. Jadi tadi coach kita di sesi live trading itu memang menyarankan ya belinya di sekitar area sini 4270 tuh dia bilang ya. 280. Nah, kemudian TP di mana di sini? 4410 sampai ke 4540. Hari ini nyampe 4550, teman-teman. Jadi nyampe di TP2 nih. Jadi dari 4280 itu ke 4540 itu sekitar 5,9%. Dia 5% lah, 5,5%. Cukup bagus untuk yang satu hari. Stop loss di mana? Di 4200, teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang namanya 3 minggu, tren selama 3 minggu. Ada uptrend, downtrend, dan dia sideways. Uptrend berwarna hijau, downtrend warna merah, sideways berwarna biru. Di sebelahnya lagi ada nilai transaksi hari ini, baik dari sisi lot, volume, value 857,12 miliar, dan frekuensinya. Nah, di bawahnya ada bintang-bintang ya, teman-teman. Nah, bintang-bintang ini apa? Jadi semakin banyak bintangnya semakin ramai di hari itu. Contoh yang ramai tadi PTRO, ramai dari bintangnya, BRPT, banyak nih MLPL, WIRG, banyak bintangnya yang ada bintang itu ramai. Tapi bintang ramai pun belum tentu harga sahamnya naik. Kenapa? Karena bisa jadi bintang ramai itu ada banyak orang beli atau bisa juga ada banyak orang jual. Tinggal nanti disesuaikan aja. Nanti bersambung ke yang top list ya, nanti saya jelasin. Ini kan hanya sinyal aja nih. Ini kan sinyal yang diurutkan berdasarkan dengan waktu keluarnya sinyal. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang namanya adalah broker summary. Ini broker summary ya. Broker summary, bandar movement di sini bilangnya. Bandar movement rata-rata harga 3 hari dan 1 hari. Cara bacanya gini teman-teman. Ini kan ada 3 hari dan ada 1 hari. Kenapa sehari ya? Karena itu kemarin. Karena kalau 3 hari kenapa? Karena orang rata-rata pegang T+3 gitu. Karena margin lah terkait dengan margin. Nah, rata-rata harganya di mana? Nah, di sini ada rata-rata harga 3 hari dan 1 hari. Ali misalnya rata-ratanya itu adalah 8054 nih selama 3 hari. Kemudian kemudian selama 1 harinya di 8365 teman-teman gitu. Nah tadi tadi itu di 78
7.900 tutupnya ya. Sinyal di 7.875. Jadi harga sinyal lebih kecil daripada harga rata-rata. Kemungkinan kalau yang kayak gitu biasanya ketika volume belinya itu cukup masif, besoknya naik kemungkinan ya dari yang udah-udah, dari yang udah-udah gitu kemungkinannya. Tapi harus didukung dengan ini ya, dengan volume tentunya. Tuh, nah kemudian ini ada bar ya di yang 1 hari dan 3 hari itu sama ada barnya. Nah cara bacanya gimana gini? Untuk bar ini ada warnanya. Hijau itu untuk akumulasi, merah untuk distribusi, dan biru untuk netral. Gitu. Perhatikan yang warna hijau dan warna merah itu ada ketebalan warna ya, opacity lah dibilang ketebalan warna. Semakin tebal maka arus distribusi atau akumulasinya itu semakin kuat. Kalau warnanya semakin memudar, maka arus akumulasi atau arus distribusinya itu semakin lemah. Gitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami sama-sama. Nah, kemudian untuk kesimpulan daripada bandar movement itu sendiri bisa dicek di bar yang paling pertama. Ini contohnya di sini ya, bar yang paling kiri gitu. Untuk Ali ini kesimpulannya adalah akumulasi selama 3 hari dan 1 hari. Tekim dia distribusi gitu kan ya. PNBN yang kemarin dia distribusi gitu. Jadi bacanya gampang, cara bacanya tuh. Kalau saya sih menghindari yang hijau udah tebal banget karena takutnya diguyur kalau udah tebal banget. Karena kan orang-orang pasti udah pada pegang barang ya. Kalau hijaunya udah tebal banget semua gitu kan ya. Nggak ada sih contohnya di sini. Medco ini ada di Medco nih. Tapi ini dia masih ada hijau yang terang nih. Dan saya juga hindari yang merahnya masih tebal gitu. Saya cenderung memilih yang hijaunya itu dia agak terang, kemudian merahnya pun agak terang, gitu, kalaupun ada merah. Gitu. Jadi kalau hijaunya terang, dia akan berangkat ke hijau yang tebal, gitu. Kalau merahnya terang, dia akan berubah jadi hijau yang terang. Gitu. Kan analoginya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semua dari scalper sinyal ini bisa juga dicek di sini ya di top list. Nah, top list ini apa? Jadi gini, kalau tadi scalper sinyal itu diurutkan berdasarkan jam keluarnya sinyal, kalau top list ini berbeda. Top list ini adalah dari sekumpulan saham universe-nya Feedstock, ini diurutkan berdasarkan dengan persentase tertinggi gitu dari perubahan harga jika dibandingkan dengan hari bursa sebelumnya. Contoh di sini yang paling tinggi sekarang itu adalah PTPP. Kenapa? Karena dia 12,64% pertumbuhannya. Gitu. Contoh lagi MPC dan seterusnya sampai bawah ini diurutkan ya. Dari yang paling tinggi ke yang paling kecil. Gitu. Tuh. Ada banyak. Ada 68 sampai di bawahnya ada MNCN yang cuma naik 0,76%. Gitu. Nah, lalu apa bedanya dengan si top list? Sorry, apa bedanya si top list ini dengan si scalper sinyal? Ada bedanya. Ada beberapa ada beberapa field yang berbeda ya. Kenapa? Karena kalau saya cenderung lebih lebih melihatnya lebih ke si top list nih karena di situ bisa kelihatan pergerakannya ya, naik turunnya gitu kan ya. Posisi si sahamnya itu. Nah, yang beda di sini adalah yang pertama perhatikan, jadi gini, ada yang namanya price above resistance gitu. Di sebelah kiri ini ada namanya price above resistance, ini di sebelah kiri. Ini ada tanda panah warna hijau ke atas dan ada angkanya. Contoh di sini PTPP 82 kali, IMPC 94 kali, itu kan Wood 92 kali dan seterusnya itu sampai ke bawah gitu kan. Ada yang nilainya ada itu price above resistance-nya, ada yang kosong ya, ada yang tidak ada tuh. Contoh MLPL dia tidak ada. Tuh. AA nggak ada dia, Agro dia tidak ada gitu. Ya, tuh bisa kelihatan di sini. Nah, semakin semakin banyak angkanya maka saham tersebut semakin berada di atas resisten terdekat di hari itu. Nah, untuk sinyal bukan sinyal ya, untuk saham-saham yang ada di dalam feedstock sendiri itu kan ya sudah kami lakukan backtest nih selama beberapa hari terakhir. Jadi jika saham tersebut sudah melewati resisten terdekat di mana itu adalah sekitar jam 9 lewat 15 lah ya.
sekitar jam segitu nih di hari tersebut gitu kan ya. Dan dia bisa bertahan harganya di atas harga tertinggi eh, dari harga yang jam 9.15 itu, maka besar kemungkinan saham itu akan bertahan sampai akhir sesi gitu atau melanjutkan kenaikannya. Itu ya. Itu dari riset yang sudah kami lakukan selama ini gitu. Tapi jangan terburu-buru juga gitu. Jadi kadang ada yang 9.15 dia lewat kemudian dia turun lagi, ada juga yang kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru juga, ya, santai aja lah, kalem. Nah, kemudian di sebelahnya ada trade info, ini adalah sinyal ya, sinyal keluarnya si saham tersebut. Kemudian ada detail, ini kalau diklik ini menampilkan detail daripada sahamnya. Nah, ini kelihatan ya. Di sini kelihatan detail daripada sahamnya. Kalau tadi beli di 372, sekarang di 410, maka sudah naik 10,22%. Jadi kalau teman-teman beli di 372 nih PTPP jam 9 lewat 17, itu di penutupan udah cuan 10 persenan sehari ya. 10% sehari ini. Di bawahnya lihat ada bara 100% up gitu. Ini menandakan saham tersebut minim, bukan minim, tidak ada tidak ada ininya nih, tidak ada turunnya nih hari ini. Tidak ada penurunan yang cukup masif ya, signifikan. Downnya tidak ada nih. Hati-hati jika misalnya dari yang tadi 100 tiba-tiba downnya muncul 1, 2, 3 gitu. Lama-lama 10, 15. Nah, hati-hati aja gitu ya. Kemudian kita cek lagi ini dia. Nah, ini. Di sebelahnya ada yang menarik lagi adalah fair value gap nih, FVG. Ini mungkin orang saya ketik lagi aja ya, fair value gap kali namanya nih, FVG nih. Jadi gini, gap ini muncul ketika kenaikan daripada harga sahamnya itu dia cukup masif ya, signifikan lah gitu. Kenapa? Karena dia melewati yang normalnya terjadi gitu. Karena kan normalnya kan saham bergerak itu pelan, pelan, pelan. Nah, ketika terjadinya gap, maka di rentang waktu tertentu nih dalam beberapa menit gitu kan ya, dalam beberapa menit terjadi cukup akumulasi di HK lah istilahnya. Kalau lebih gampangnya orang bilangnya di HK, dihajar kanan, dibeli dibeli langsung di HK, jebret, jebret, jebret di HK gitu. Nah, sehingga dia meninggalkan gap tuh. Contoh katakan kita bicara untuk scalper 3 menitan nih gitu. Dalam dalam jeda waktu 3 menit nih gitu kan ya, 3 papan dimakan gitu atau 2 papan dimakan gitu. Karena itu kan gap ya. Jadi ini volume belinya cukup masif gitu ketika terjadinya gap tuh. Nah, mungkin teman-teman cukup perhatikan aja yang ada gapnya, kemudian yang ada price above resistennya gitu. Kemudian setelah itu tanya pendapatnya coach di live trading. Udah, simpel itu aja. Kalau mau kalau mau istilahnya terhindar dari kesalahan dalam melakukan pembelian saham ya gitu. Karena teman-teman yang di live trading juga sama ya gitu. Jadi ketika ada gapnya, kemudian ada price above resistance juga muncul dia. Nah, better dia langsung tanya aja ke coachnya. Nanti coachnya akan jelasin dari sisi dia punya teknikal dan pandangan tertentu. Nah, entry enaknya di mana? Nah, silakan. Mau kalau mau diikutin silakan. Gitu. Tadi contohnya Petro ya, karena tadi saya sempat join juga di sesi live trading itu. Ada yang nanya Petro gitu. Petro gimana gitu. Karena harga saham, harga sinyalnya muncul di 4320. Ya, tadi coachnya menyarankan kalau di 4320 nggak worth it gitu. Dia menyarankan untuk antri. Antri di mana? Di sekitar area 4270 tadi dibilang 4260, 70 sampai 80 gitu. Nah, ini akhirnya dia tembus nih di area entry sini gitu. Kemudian mungkin saya nggak tahu apakah ada yang beli atau tidak. Kemudian dia sahamnya naik sampai ke 4490. Tadi sih tertingginya di berapa? Petro itu di 4550 teman-teman. Jadi sempat naiknya sempat sempat tinggi ya 4550 gitu. Nah, jadi silakan diperhatikan aja. FVG ini dan price above resistance ini hanya akan muncul setelah jam 9.15. Jadi sebelum 9.15 itu nggak akan muncul.
jam setelah 9.15 itu pun baru muncul satu dua aja. Jadi ya harap berhati-hati aja. Ada contohnya yang misalnya tadinya ada keluar price above resistannya, kemudian kemudian dia turun, ada namanya harum. Di sini ada kayak harum. Oh, malah nggak ada di sini. Ada nih harum nih, harum 60 ada harum. Nah, lihat teman-teman turun ya. Sinyal di 11.45, ini di 11.05. Tadi juga ditanya sama teman-teman member, ini enaknya beli di mana gitu. Karena kenapa? Karena Harum kan sudah naik beberapa hari terakhir ini ya. Jadi tadi sempat memang tidak disarankan, memang cuman nggak disarankan beli beli di 11.45, nggak worth it juga gitu. Akhirnya ya dia akhirnya tidak tidak mampu bertahan sehingga dia balik lagi ke dalam range support dan resisten terdekatnya gitu kan. Nggak bisa lewatin resisten terdekat di jam 9.15 gitu. Balik lagi dia, walaupun ada gapnya. Tapi kita nggak tahu ya, ketika dia ada gap nih biasanya harga sahamnya itu besok lusa akan naik. Kita nggak tahu, kita perhatiin aja nih. Biasanya sih yang udah naik ya. Contoh kemarin tuh ada VKTR, ada juga Japfa yang naik ya. Tuh. Ya teman-teman, ini itu terkait dengan top list. Nah, itu terkait dengan top list. Nah, kemudian ada yang namanya top list history. Nah, top list history ini adalah uh, history dari sinyal-sinyal yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi tidak jarang dari sinyal-sinyal tersebut ketika dia rentetan kejadian sinyalnya itu berurutan, nah bisa jadi itu adalah pertanda pertanda untuk saham tersebut melanjutkan kenaikan gitu. Nah, ini contoh yang menarik nih, PTPP nih. Lihat teman-teman, ini udah di 0% ya. Dia ada sinyal, kemudian dia turun, turun nih walaupun ada sinyal dia mungkin ya namanya scalper kan hari itu beli, mungkin hari itu maksimal jual atau besoknya jual gitu kan ya. Turun, turun. Nah, ini naik di 368 sekarang ke angka 410. Lihat 16 September kemarin ya. Ini ya. Sekarang tanggal 17 September. Udah 2 hari berturut-turut. Kita lihat ya besok apakah dia akan melanjutkan kenaikannya kembali si PTPP ini. Di MPC juga sama nih. 16, 17 nih muncul nih. Lihatin. Ini juga sama VKTR 16, 17 muncul. Nah, ini contoh yang misalnya Petron udah dari kapan tahu nih. Itu lihat 11, 12, 15, 16 ini berurutan lah ya. BRPT gitu berurutan nih. Lihat yang berurutan. Nah, itu tandanya saham tersebut semil nih, lihat berurutan. 21, 22, 21, 22, 26, 27 ini berurutan nih. Tap-tap dua kali berurutan. Oh, tinggal di ya, pantau aja lah gitu kalau mau buat agak panjang dikit gitu kan ya. Karena ya dari sinyal yang scalper pun ketika memang dia munculnya itu lebih dari sekali, ini bisa kalau mau di hold ya, ini 74% semil gitu. Dari tanggal 21 Agustus, ya lumayan banget nih dari sini nih, dari 404 sekarang ke 705. Ini bukan main sih gitu. Lihat yang dia berdekatan ya, jadi jangan yang berjauhan sinyalnya. Jadi misalnya tanggal 21, 22, 23 gitu, Agustus. Lihat yang berdekatan gitu. Lihat yang berdekatan. Nah, teman-teman bisa cek sendirilah. Ini ada banyak sinyalnya gitu. Ini GGRM tuh. Pasti dia berdekatan nih. 15, 16 tuh. Berdekatan dia pasti. Nih, untuk yang bisa melanjutkan ke berikutnya ya. Gitu. Itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang namanya adalah black chip. Nah, gini, jadi black chip ini adalah sinyal gorengan. Nah, jadi ini resikonya tinggi. Silahkan dipantau dengan baik, digunakan dengan bijak. Jangan masuk saham ini tanpa perhitungan yang matang. Jangan masuk juga dengan seluruh modal yang teman-teman miliki. Cukup gunakan modal yang memang secukupnya aja. Kalau saya sih batasi di area 5%, maksimal di 10% dari modal gitu. Ya, jadi memang ini sahamnya sangat volatil gitu. Nah, ini cara bacanya juga sama dengan yang ada di dalam scalper sinyal gitu. Cara bacanya sama kurang lebih mirip-mirip. Cuman ada yang beda itu adalah
Thread info dan sinyal info. Nah, ini beda nih. Ada dua nih tanggalnya. Pasti bingung teman-teman. Kok ada dua sih tanggalnya gitu kan ya. Harusnya kan sinyal ya ada satu aja jamnya. Kok ini ada dua sih? Ini saya jelasin dulu teman-teman. Saya scroll dulu ke bawah deh biar enak jelasinnya. Nah, ini. Jadi gini. eh Universe-nya Feedstock itu yang untuk di scalper ya, itu beda dengan universe-nya Feedstock yang ada di Black Chip. Universe-nya Feedstock yang di scalper itu adalah sudah kami kurasi, sudah kami pilih nih AI-nya, model AI-nya yang memilih saham tersebut sehingga dapatlah sekitar 150-an atau 170-an something saham lah ya. Itu. Nah, itu sudah dipilih berdasarkan apa? Algoritma tertentu. Yang mana itu saham tersebut dinilai sama model AI-nya itu adalah aman itu tanda kutip aman ya untuk ditransaksikan. Jadi dia tidak tiba-tiba bong arah rung besoknya ARB, bung besoknya suspend UMA gitu enggak gitu. Bisa dipastikan yang ada di dalam scalper sinyal itu sudah melewati proses yang cukup lumayan kompleks gitu. Nah, berbeda dengan yang ada di dalam black chip gorengan karena itu adalah sisanya. Jadi yang tidak masuk sana pasti masuknya sini gitu black chip. Nah, black chip ini berarti kan jumlah sahamnya lebih banyak ya. Ribu, seribu lah katakan. Sekarang saya nggak tahu jumlah saham di bursa ada 900-an, satunya itu 1000. Katakanlah 1000, 1000 dikurang. Katakanlah yang di sana 150. Berarti kan ada 850 saham yang ada di dalam black chip ini. Saat ini kami tidak mungkin mengecek satu-satu sahamnya. 850 itu si model AI-nya ini karena butuh resource yang cukup lumayan besar ya. Nggak mungkin servernya meleduk kebakaran nanti teman-teman. Kalau ngecekin satu-satu kebakaran gitu. Maka yang terjadi di sini adalah kami hanya mengecek apabila terjadi anomali. Saya ulang, kami hanya mengecek apabila terjadi anomali. Nah, waktu terjadi anomali itu adalah yang namanya apa tadi di atas itu namanya trade info, newstek trade info nih. Nih, yang ini ya. Ini adalah waktu terjadinya anomali. Contoh, SMLE nih. Waktu terjadi anomali di jam 9:02. Kemudian setelah kami notice, wey ada anomali nih gitu. Kemudian kami baru ngecek secara prinsipal model AI itu dia kapan dia waktu sinyalnya dan berapa harga sinyalnya gitu. Itu yang di sebelah kanannya. Itu adalah waktu sinyal, sinyal info gitu. Jadi teman-teman cukup perhatikan yang mana trade infonya itu kurang lebih mirip-mirip dengan sinyal info, jamnya berdekatan. Kalau udah berjauhan, jangan, jangan karena sahamnya udah pasti kemana-mana, resikonya tinggi gitu. Itu ya. Contoh nih yang masih berdekatan, contoh ya hoki jam 9:09, jam 9:06. Tuh, tadi ditutup 104, ARA di 105 tadi. Itu ya, nih 9:09 dia keluar 83 harganya. Kemudian 9:06 nih ininya nih si sinyal infonya. Tuh, transaksinya tinggi. Kebetulan hoki value transaksinya lihat 300 miliar. Even yang di tadi yang scalper sinyal aja banyak yang di bawah ini ya. Banyak yang di bawah 300 miliar. Nah, ini gorengan tapi 300 miliar kan ya berarti ada sesuatu nih gitu si hoki. Yang mana itu terjadi hari ini gitu. Belum tentu besok naik ya. Bisa jadi besok turun ARB. Nah, itu kayak gitu. Jadi cukup perhatikan itu aja. Kalau mau sampling yang lain, contohnya apa? Banyak. Teman-teman lihat sendiri aja. Ini misalnya apa nih? Ini dekat ini ya Piva, cuman dia 61% sell dari. Ini lihat yang hijau aja teman-teman ya. Kalau ini gorengan tuh lihat yang hijau aja. Kebetulan tadi nggak banyak sih, nggak banyak teman-teman. Saya lihat di sini scroll ke atas. Ini ada nih FRN Firm 52 ke 1336. Yang mungkin di sini nggak
129 ke 135. Nanti bisa di cross check aja pas pada saat live trading ya, di cross check aja nih enaknya gimana. Karena yang si black chip ini dia ini ya kenceng banget gitu. Kenceng banget ininya apa gerakannya. Nah, kemudian ada yang namanya new stack nih teman-teman. Saya tadi lupa jelasin new stack. Baik di black chip, di scalper juga ada new stack. Ini saya balik ke scalper lagi deh. New stack nih. Sorry, di top list ya ada new stack. Di scalper nggak ada. New stack itu jadi itu adalah kumpulan dari saham berita yang berkaitan dengan saham tersebut. Gitu. Kenapa? Karena tidak jarang harga sahamnya naik disebabkan oleh berita. Tuh, jadi teman-teman kalau penasaran, ini PTPP ada apa sih? Ini klik aja. Nah ini. Nah, IHSG sesi satu ditutup menguat saham sektor konstruksi dan ceria. Oh, gitu. Ini mungkin terkait dengan kinerja keuangan PTPP kali ini. Gitu. Tinggal dicek aja ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita bergerak ke swing motion dan invest universe teman-teman. Nah, ini karena masih dalam tahap beta ya, jadi ini tidak akan saya jelasin panjang lebar. Pada saat terjadi sinyal dia muncul di sini. Kemudian motion ini adalah untuk yang buy ya, untuk dia adalah historical yang sudah terjadi di hari-hari kemarin sinyalnya. Yang sell juga yang sudah terjadi di hari-hari kemarin. Yang hold yang masih bisa di hold sampai dengan saat ini. Tuh, untuk yang swing motion. Kurang lebih hal tersebut juga sama dengan ada yang di invest universe. Bedanya adalah invest ini dia lebih panjang periodenya gitu. Bisa bulanan kalau invest universe ini. Ini monthly universe, ada weekly universe. Nah, kalau sinyalnya muncul di sini, kalau ada sinyal weekly juga muncul di sini. Cuman memang ini masih dalam tahap beta. Nah, ke depan yang akan kami coba rilis dalam waktu dekat adalah fitur untuk beli sore jual pagi dan kemungkinan juga ada namanya fitur beli siang jual sore ya. Jadi selain beli sore jual pagi yang sangat umum dilantunkan, didengungkan atau disampaikan oleh teman-teman di market ya, beli sore jual pagi gitu kan banyak banget ya sinyal BSJP gitu kan ya. Nah, ada satu lagi sinyal beli siang jual sore BSJS, beli siang jual sore. Nah, itu mungkin salah satu perbedaannya. Jadi melengkapi yang scalper, ada tadi beli siang jual sore, dan kemudian ada beli sore jual pagi. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah sedang dalam tahap pengembangan juga Moonstock Bagger lah. Jadi ini saham multi bagger. Itu juga sedang kami kembangkan. Nah, berikutnya ada menu search nih. Search nih ini adalah menu untuk melihat detail daripada saham. So far untuk sekarang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dengan apa yang ada di dalam aplikasi tradingnya teman-teman ya harusnya mirip-mirip nggak ada bedanya. Jadi saya nggak akan jelasin lebih lebih panjang lebar terkait ini karena sama aja. Indeks ini hanya Udah, diurutkan ada gua nggak? dengan pusat. Goblok. Oh, close. Tuh. Of giving di tengah Oke, berikutnya di Feed Post News. Nah, ini adalah berita ya. Jadi berita ini ada di dashboard sini di Feedstock, dashboard Feedstock dan ada juga di Discord gitu berita ini. Jadi ada dua berita, ada dari berita keuangan dan ada namanya Feed Post Highlight. Bedanya apa? Kalau berita keuangan kami eksklusif dengan CNBC Indonesia untuk menyajikan hal tersebut. Nah, untuk Feed Post Highlight, nah ini yang lebih menarik nih. Feed Post Highlight itu adalah berita-berita terkait dengan saham-saham yang esok hari lusa atau beberapa hari ke depan ada kemungkinan untuk harga sahamnya naik. Nah, ini itu di Finpost highlight ya teman-teman. Jadi ini sudah kami kategorikan berdasarkan dengan tag akuisisi, right issue dan segala macamnya.
gitu. Ini kami ambil dari beberapa sumber, jadi disatukan di dalam Virtuos Highlight gitu. AI-nya ngambil dari beberapa sumber yang memang sudah kami tentukan gitu. Oh, tolong cariin saya berita saham yang mau naik, gitu. AI-nya milihin sendiri, dia kerja sendirilah gitu. Ini bukan orang yang ngerjain, AI yang ngerjain. Kemudian terakhir ada market. Nah, di market ini adalah hanya sektor ya, jadi ini belum informasinya belum begitu banyak. Ini adalah sektor-sektor yang ada di bursa berikut dengan kenaikan ataupun penurunannya. Oke, semisal mungkin nanti ada yang mau ditanyakan dan kebetulan sekarang masih belum kepikiran, nanti silakan kontak admin aja pertanyaannya atau mention di sini boleh, di channel tanya jawab boleh. Sampai di sini untuk feedstock awareness-nya. Semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa cuan ya di hari-hari ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Saya izin pamit. Terima kasih.